Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu sudah kita sampaikan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 47, 48, di mana Allah mengingatkan Bani Israel akan semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada umat-umat sebelum adanya mereka di zaman Nabi Muhammad, bahwa begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Pada hakikatnya bukan hanya bercerita tentang Bani Israel, tapi juga mengingatkan kita sebagai umat Muhammad agar jangan sampai dicela oleh Allah sebagaimana Bani Israel yang diberi begitu banyak nikmat namun justru bukan menambah ketaatan kepada Allah, malah justru bertambah keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini kita akan banyak sekali mengupas tentang betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Makanya di ayat 47 mengingatkan, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, bahwa sesungguhnya hakikatnya orang-orang Israel itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memandangnya secara fisik, secara kemampuan, namun ada juga yang memandangnya karena begitu banyak nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Namun Allah ingatkan di ayat 48, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Namun tidak ada manfaatnya sama sekali nenek moyangmu yang hebat-hebat itu jika seandainya engkau sendiri tidak mewarisi kemampuan hebat itu. Nenek moyangmu tidak akan, orang tuamu, siapa-siapa yang di atas kamu tidak akan mampu membela dirimu nanti kelak saat di padang mahsyar. Takutlah, kata Allah, di satu hari nanti seseorang tidak akan bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak akan ada yang bisa membela, tidak ada apapun di muka bumi yang bisa dijadikan tebusan. Wala adlun wala syafa'ah. Makanya di dalam hadis qudsi diceritakan ada orang yang paling kaya di dunia di padang mahsyar nanti meminta kepada Allah ingin menebus kesalahan dosanya dengan kekufuran yang ia kerjakan tadi untuk mengganti dengan kekayaan yang ia miliki selama di dunia. Apa kata Allah? Meskipun emas yang kau miliki menguasai sebanyak langit dan bumi, tidak akan sebanding dengan tebusan yang ingin kau tebus berupa kekufuran itu mau diganti dengan keimanan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bercerita tentang Bani Israel bukan kita ingin mencari dan menjelekkan keburukan mereka, tapi menjadi iktibar bagi kita, kaca tempat bagi kita bisa melihat diri kita sendiri, mengintrospeksi agar jangan sampai kita pecah-pecahnya benci dengan wong Israel, tapi kadang-kadang sifat kita dewek pecahlah wong Israel. Ya, maka jangan cuma sebatas mencela, tapi dijadikan itu iktibar agar jangan sampai kita termasuk kelompok yang dicela oleh Allah. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ayat berikutnya saya katakan tadi, mungkin beberapa puluh ayat ke depan ini bercerita tentang panjang lebar betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang pertama, ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz najjainakum min ali fir'aun. Sesungguhnya kami telah menyelamatkan kalian anak keturunan Israel ini dari makar, dari keburukan, dari perbuatan lalim, kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Mereka telah membebankan kehidupan kalian, merusak kehidupan kalian dengan azab yang sangat buruk. Apa di antara azab, di antara perbuatan zalim yang dilakukan Fir'aun dan bala tentaranya kepada Bani Israel? Yudzabbihuna abna'akum, anak laki-laki kalian disembelih, dibunuh, wa yastahyuna nisa'akum, dan anak perempuan dibiarkan hidup, namun ketika kehidupan mereka beranjak gadis, beranjak remaja, anak-anak perempuan kalian dihinakan oleh orang-orang Mesir di bawah kekuasaan Firaun, dijadikan
mohon maaf, diperdagangkan, diperjualbelikan, dijadikan budak hamba sahaya, hanya sebatas pemuas nafsu saja, tidak punya hak hidup sama sekali. Jadi yang lanangnya dibunuh sejak kecil, ditinggalkan yang perempuannya hidup, tapi diperlakukan seperti barang, diperlakukan seperti komoditas. Itu yang dialami oleh anak keturunan Israel saat mereka tinggal di Mesir. Padahal kita tahu bahwa Bapak Ibu, pada mulanya proses berpindahan itu terjadi ketika anak keturunan Yakub yang 12 orang itu hijrah ke Mesir karena di tanah Kanaan terjadi paceklik. Kalau Bapak Ibu baca cerita surat Yusuf itu mungkin salah satu surat yang susunan struktur ceritanya berbeda dengan 113 surat yang lain. Ya Pak ya, makanya aku dulu ingat ngapol aja tertarik baca tafsir itu, karena di rumah zaman kami masih kecil dulu ada tafsir Al-Quran bahasa Indonesia Kementerian Agama, tapi yang lama, yang tebal itu Pak ya. Uji nenek, uji emak sama nenek dulu. Kalau nak nyingok cerita yang bagus di Quran itu ada di surat Yusuf. Nah karena kita zaman masih kecil dulu hobi baca cerita, baca cerpen segala macam, ternyata masuk cerita kan, karena cerita surat Yusuf itu kan dari pangkal, dari sejak dia kecil sampai dia dibuang, sampai dia jadi wong kepercayaan, akhirnya wong yang adik beradik yang benci ini tunduk di depan dia. Itu kan ceritanya sama pecah sinetron lah, ada urutannya Pak ya, ada prolognya, ada pengantar ceritanya, ada intrik politik dan lain sebagainya, sampai akhirnya yang dizolimi berkuasa dan wong-wong yang jahat takluk di depan dia. Jadi gara-gara baca cerita, bagus ya cerita Quran. Padahal sikok-sikoknya surat yang ceritanya urut dari A sampai Z itu cuma surat Yusuf. Yang lain kan bolak-balik ceritanya. Kalau surat Yusuf itu Pak berurutan ceritanya. Maka ada sebagian yang mengatakan, ulama tafsir, surat Yusuf itu bukan bagian dari Al-Quran. Kenapa? Karena cara penulisannya berbeda dengan surat-surat yang lain. Tapi lah selesai perdebatannya. Surat Yusuf disepakati, mayoritas ulama ulumul Quran mengatakan surat Yusuf adalah bagian dari surat Al-Quran, dari 114 surat. Nah balik ke cerita ini, Bapak Ibu, kita tahu di dalam surat Yusuf itu bagaimana proses hijrahnya orang-orang Israel berpindah ke Mesir karena paceklik. Namun karena Yusuf sudah lebih dahulu tinggal di sana, menjadi penyelamat masa paceklik, 7 tahun swasembada pangan, kemudian datang 7 tahun paceklik, karena Yusuf mampu menafsirkan mimpinya raja waktu itu, dan akhirnya dia dipercaya untuk mengelola perbendaharaan ekonomi negara selama masa swasembada sampai masa paceklik, dan akhirnya negara Mesir selamat dari kehancuran. Singkat cerita, itu kan prosesnya Yusuf lah sempat dipenjara dulu, dipitnah, selingkuh dengan anak perdana menteri yang mengangkatnya jadi selingkuh dengan istri dari perdana menteri, yang perdana menteri itu ngangkat Yusuf jadi anak. Namun akhirnya mimpi, dan ternyata dia yang bisa menafsirkan mimpi raja, akhirnya dia menduduki kekuasaan, dan singkat cerita Yusuf akhirnya menjadi raja. Ada yang mengatakan dia perdana menteri, ada yang mengatakan raja di Mesir. Singkat cerita Pak ya, akhirnya penduduk 12 keturunan dari Yakub ini hijrah semua. Ngapa? Karena adik kita lah jadi raja di sana, lah jadi wong hebat di sana. Berpindah, berjayalah orang-orang Israel selama Yusuf berkuasa. Berapa lama? Hanya sekitar 40 sampai 50 tahun. Ketika Yusuf wafat, ya wong Israel nak mana dewe, nak anda dewe, kapan datang ke sana menguasai. Ketika Yusuf tidak lagi ada, maka mulailah orang-orang Kibt Mesir asli mulai tegak lagi, Firaun sempurna berkuasa, dan Bani Israel mulai tertindas menjadi kelas 2, dibudak hamba sahaya. Berapa tahun? 300 tahun kemudian setelah wafatnya Yusuf, baru Musa muncul memberi kabar gembira bahwa Bani Israel harus diselamatkan, diajak balik lagi ke kampung halaman, tanah Kanaan, Darussalam, tanah yang dijanjikan, atau Yerusalem gitu sebutnya. Bapak Ibu, jadi prosesnya ada kilas sejarah flashback bahwa mereka dulu menyelamatkan diri dari masa paceklik,
hijrah ke satu tempat, diselamatkan oleh orang yang dulu dizolimi, namun berlalu waktu akhirnya mereka kembali terpuruk, dijadikan manusia kelas 2, bahkan mungkin bukan manusia. Yang lanangnya dibunuh, ngapa? Karena ketika menjelang lahirnya Musa, ada tafsir untuk Ramses III yang berkuasa Fir'aun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Fir'aun itu bukan nama raja. Setiap raja Mesir disebutnya Paroh. Dalam bahasa Arab nyebutnya Fir'aun, tapi dalam literatur Mesirnya nyebutnya Faroh, kita nyebutnya Fir'aun. Tapi setiap Fir'aun itu ada nama. Ada Ramses I, Ramses II, Ramses III dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hitungan penahunan tanggal sejarah, di mana Musa lahir itu saat seorang raja yang memiliki kekuatan, Mesir itu sudah menguasai seluruh Afrika, bahkan sudah sampai ke jazirah semenanjung Teluk Laut Hitam itu, sampai arah ke Asia Tengah itu dikuasai oleh Mesir, memiliki kekuatan yang bersaing dengan Romawi kuno. Yunani kuno, bersaing antara raja Mesir dengan Yunani waktu itu yang muncul. Nah, singkat cerita, berdasarkan penanggalan bahwa yang hidup di zaman Nabi Musa itu Ramses II, Bapak Ibu. Nah, ketika Nabi Musa lahir, Ramses II bermimpi bahwa nanti akan ada anak keturunan laki-laki dari Bani Israel yang akan merebut kekuasaan, mengalahkan kamu, dan dia menjadi pembela orang-orang Bani Israel yang ditindas. Akhirnya kita mungkin sudah pernah nonton film Fir'aun itu, film Nabi Musa, Ten Command of God, 10 perintah Tuhan itu. Sekarang ada lagi film barunya Exodus, hijrahnya mereka ketika mereka membelah laut. Itu lagi ada 2 atau 3 versi tentang peristiwa Musa dan Fir'aun itu. Aku yang kutonton itu 2, Exodus sama Ten Command of God itu. Uang barat yang merangganya. Nah, ketika Nabi Musa lahir, Fir'aun mengumumkan seluruh anak laki-laki, bayi laki-laki yang dilahirkan setelah mimpi tidak boleh hidup. Ngapa? Kalau dia hidup, dia yang bakal akan menghancurkan aku. Nah, ibunya dari Musa ini sadar kalau seandainya bakal nyebabkan mati anak aku, malah aku berpisah. Akhirnya dihanyutkanlah, kalau kita nonton di film itu. Tapi itu mungkin versi sudah pengembangan. Tapi yang pasti memang dalam riwayat Al-Quran dikatakan Nabi Musa itu dihanyutkan di dalam Filyami, di dalam air sungai. Dan takdir Allah, ternyata keranjang ini berlabuhnya di taman tempat istri Fir'aun biasa mandi. Dan istri Fir'aun belum punya anak. Akhirnya Allah tanamkan di dalam surat Toha itu dikatakan Allah tanamkan cinta di dalam hati Siti Asia. Nah, kalau kita nyebutnya Siti Asia itu, ketika memandang sekilas muka bayi di dalam keranjang itu langsung cinta. Bapak Ibu ya, di surat Toha itu tidak aku sebut ke ayatnya, tapi kalimat nomor ayatnya sengaja tidak aku sebut karena ayat inilah yang galak dipakai untuk melet. Jadi biar waktu cinta betebek itu tuh, cinta yang Tuhan timpakan di dalam hati Siti Asia, ketika ditimpakan itu langsung cinta, mau tahan mati membela Musa ini. Padahal dia tahu ini pasti anak wong Israel. Sementara laki aku tidak setuju dengan bayi laki-laki Israel. Tapi karena Tuhan tanamkan cinta di dalam hatinya, dia tahan pasang badan. Siti Asia membela. Nah, karena ayat itu, kalau Ustaz Nabil tahu ayatnya kayak gini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah tanamkan rasa cinta di dalam hati Asia sehingga dia tidak mampu menolak dan membawalah kepada Firaun. Pokoknya ini angkat jadi anak. Ya sudah, sehebat-hebat Fir'aun, semelawan-lawan Fir'aun di depan bini, ya sudahlah, pengecualian sih kok ini beda Bapak. Moga-moga bukan yang ini yang akan menghancurkan aku. Yang lain kan dibunuh kan. Cuman pengecualian, rupanya yang dikecualikan inilah yang ditakdirkan Allah yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun sendiri. Dan kupikir Bapak Ibu lah tahu jalan ceritanya karena mungkin sudah pernah nonton, dan cerita ini masyhur di antara kita. Diujilah Fir'aun itu kan, megang api, megang pena, ujung-ujungnya dia makan api, dan ternyata gara-gara makan api, makan bara di waktu kecil itulah yang menyebabkan dia agak cadel ngomongnya itu.
Bapak, Ibu. Nah, sebenarnya banyak cerita menarik di Musa kecil ini. Ketika dilepas di atas keranjang itu, Nabi Musa ini punya kakaknya Harun. Harun itu lebih tua daripada Nabi Musa. Tapi dia karena lahir lebih dahulu sebelum mimpi, dia tidak dibunuh. Musa tuh lahir ketika malam itu bermimpi, besok seluruhnya dibunuh. Nah, Musa tuh hidup di zaman itu. Harun sudah umur sekitar 5-10 tahun waktu itu. Nah, ibunya berpesan waktu bayi ini dilepas, coba kau meloi di mana berhentinya. Dan akhirnya dia tahu berhenti di istana raja. Cuman ibarat kita nih nyingok mendam rindu, yang penting anakku masih hidup. Tahu, nak masuk ke dalam, tidak mungkin masuk ke istana raja, bakal sarau kan. Mak mana cara Tuhan nemukan ibu terkasih ini? Tuhan buat Musa kecil menangis tidak pernah berhenti, diparakkan susu, diparakkan makan tidak galak makan, dicarikan ibu susu untuk nyusui tidak katanya galak. Akhirnya Siti Asia buat sayembara. Carikan wong yang pacak diamkan budak kecil ini, siapa baik bakal difasilitasi. Akhirnya karena emaknya dewek bertemulah dengan emaknya, maka emaknya nyusui, ya minum. Jadi Musa itu meskipun tinggal di rumah Fir'aun, namun yang mengasihinya tetap ibunda kandungnya yang sempat melepasnya. Itulah kuasa Tuhan, Pak ya. Di luar skenario manusia, di dalam batas kelemahan, di tempat paling bahaya, justru Musa hidup di tempat yang paling bahaya itu dewe. Ya Pak ya, kita ini kadang-kadang selalu mengandalkan logika kita. Kalau aku mak ini A, pasti hasilnya B. Kalau tidak aku gawekan A ini, ujung-ujungnya pasti saro itulah. B inilah segala macam. Padahal ternyata pilihan Tuhan lebih hebat daripada B. Nabi Musa ini kan harusnya dibuang jauh-jauh dari Mesir. Ngapo? Karena Raja Mesir nak bunuh dia. Tapi Tuhan kumpulkan dia di tempat paling bahaya, diasuh oleh perempuan yang justru lakinya paling benci dengan Nabi Musa. Nah, itu singkat cerita, Pak. Ketika Allah ingin memberikan perlindungan di luar akal kita, masih masuk akal kita, belum nampak kuasa Tuhan. Beberapa 2 hari atau 3 hari yang lalu ada kecelakaan. Ini sering terjadi, Pak ya. Kecelakaan truk di lintas timur. Truk sama tronton tumburan. Budak kecil keluar dari depan rangka. Bapaknya patah tulang, emaknya sarung. Dia tidak lecet budak itu. Keluar dari depan pintu truk. Sering kita melihat kesaksian, kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api, kecelakaan mobil. Justru yang lemah yang selamat. Mengapa? Karena ketika manusia lemah, Tuhan yang membelanya. Karena belum punya kekuatan, maka Tuhan berkuasa penuh. Tapi kalau sudah semakin dewasa, akal sudah disempurnakan, itulah pembelaan Tuhan. Dititipkan kekuatan Tuhan di dalam akal kita. Semakin dewasa, semakin sempurna akal, semakin berkurang penjagaan Tuhan tadi. Tapi kalau makhluk lemah sejenis bayi, Tuhan 100% yang jaganya. Makanya banyak bayi yang selamat, Pak. Itu dalam beberapa kecelakaan yang kita katakan mustahil selamat, ternyata justru bayi yang tidak berdaya itu yang selamat. Wong tua yang gagah timpo gempa mati. Budak 24 jam kali 3 hari. Ada yang sampai 7 hari di dalam tanah ditimpa oleh gempa, selamat. Apa pengajarannya untuk kita, Pak? Sesekali coba berserah diri penuh kepada Allah. Menelah sudah bekais ke kanan tidak berhasil, bekais ke kiri tidak berhasil, nyucuk ke pucuk tambah saro, mijak ke bawah tidak mungkin. Coba berhenti sebentar. Jangan-jangan kita nilai kelewat batas maksokan kendak. Karena ada rezeki yang harus dikejar, ada rezeki yang kita harus nunggu. Rezeki itu tidak galo-galonya bisa dikejar, Pak. Ada, Pak ya, sering pengalaman. Kita tidak begawi apa-apa, tahu-tahu ngantari rezeki gitu kan. Kita lagi nak butuh mencari kemana-mana, tidak bertemu. Itu namanya rezeki jinak-jinak merpati. Kita tidak bergerak, dia marah, kita kejar, dia berlari. Makanya jangan terlalu ngoyo dengan kehidupan ini. Ngapa? Kadang-kadang rahasia Tuhan itu justru datang ketika kita sampai di titik terlemah. Tuhan ingin menunjukkan kekuasaan. Waktu akal kita lah nyerah, ada kati lagi jalan keluar, ya Allah. Cuman dengan kamu tulah berserah, disitulah kita akan melihat kehebatan Allah membela diri kita. Pengajarannya, jangan jadi manusia sombong.
bohong. Kita tidak pacak nak ngandalkan akal gitu, nak ngandalkan ilmu gitu, baik. Tempat yang paling hebat adalah bergantung kepada Allah. Itulah namanya tawakal. Sampai pada penafsiran la haula wala quwata illa billah. Bapak ibu-ibu jamaah sekalian, nah ngapa lagi cerita panjang ke Musa? Karena ini prolog, pengantar cerita nanti bagaimana nikmat yang Tuhan berikan setelah 300 tahun mereka dihinakan oleh orang-orang Mesir. Musa muncul membawa bendera sebagai anak keturunan Israel, dia yang menjadi revolusionernya, yang menyelamatkan anak keturunan Israel yang dihinakan, diperbudak, dibunuh dan lain sebagainya. Pertama, yang laki-laki dibunuh karena Firaun takut sudah dapat tafsir mimpi akan ada anak keturunan Israel yang membebaskan mereka. Sementara yang perempuan dihinakan, dibiarkan hidup, tapi mereka dianggap sebagai budak hamba sahaya, bukan manusia. Yasumunakum su'al adzab, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kemudian Allah katakan wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu adalah merupakan ujian yang Allah timpakan kepada kalian agar kalian kuat, agar kalian hebat, agar kalian ingat kembali kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bala itu jangan kamu maknai cuman ujian musibah. Bala yablu itu artinya ujian. Balaun itu artinya ujian. Ujian itu bisa senang, bisa susah, Pak. Kita ini selalu memandang ujian itu bala itu musibah baik. Padahal nikmat itu juga ujian. Pangkat itu juga ujian. Umur, ilmu, harta juga ujian. Bagaimana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dipaksa untuk menjadi khalifah, ini bala besar. Ketika Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz diminta orang menjadi khalifah menggantikan kakaknya Al-Ma'mun, apa katanya? Hadza bala'un azim. Ini bala besar untuk aku. Aku tidak siap jadi pemimpin. Walaupun kita tahu kemampuan beliau hanya berkuasa 3 tahun setengah, tapi mampu memakmurkan umat Islam yang ia kuasai waktu itu. Tapi ketika awal menerima dia mengatakan ini bala untuk aku. Bukan berarti tidak mau menerima, tapi tahu beban ujian itu. Sementara kita sekarang berebut nak ngejar pangkat itu, mati-matian nak ngejar kedudukan itu. Padahal kalau tidak benar-benar menjaga amanah itu, justru inilah yang akan menyebabkan kita diazab, dihukum, dihinakan oleh Allah nanti di yaumil mahsyar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sesungguhnya ujian kesulitan yang Allah timpakan itu sebenarnya untuk menguatkan mereka agar muncul nanti orang-orang yang membebaskan dan menyelamatkan anak keturunan Israel. Tuhan itu tidak zalim. Tuhan itu tidak mungkin aniaya dengan makhluknya. Ketika kita diuji, hakikatnya Tuhan ingin mengangkat derajat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau misalnya kita bertemu dengan keadaan, bukan orang lain, kita dewek, ujiannya sudah, nah, artinya jangan-jangan kita tidak lulus ujian. Ngerti Pak ya? Kan harusnya kapan sudah selesai ujian, naik kelas, ujiannya berubah. Ini nih buntu sepanjangan. Penyakit tidak sembuh-sembuh. Artinya jangan-jangan ada yang salah dalam kehidupan kita. Harusnya buntu tuh sampai batas masanya, level kita naik, tidak lagi buntu. Mulai begoyor senang, tapi ada ujian lain, berhenti. Itu namanya naik kelas. Mendari sejak bujang lah saro hidup. Berangkat ayam nyangkuk, balik ayam bekuku. Dah ingat mana anak pertama, mana anak kedua, ketiga. Ngapa? Karena waktu berangkat budak belum bangun. Kapan balik? Budak lah tidur. Tahu-tahu lah nambah sikok lagi. Ujung-ujungnya 10 udah ingat. Saking sibuknya nyari harta sampai tidak perhatian lagi dengan anak keluarga. Tapi seumur hidup selalu diuji dengan itu. Artinya ada yang salah dalam hidup kamu. Harusnya ujian kesusahan ekonomi itu proses bagian dari menguatkan kita. Sudah selesai ujian, Tuhan naikkan taraf hidup kita. Nah, kemungkinan kita tidak menjalani proses untuk naik tingkat itu. Iman kita tidak sempurna, ibadah kita tidak kita tunai ke, berpikirnya cuma logika baik. Kalau aku nih tidak bangun jam 4, aku pelanggan aku bakal hilang, rezeki aku bakal hilang, ujung-ujungnya subuh liwat. Padahal pangkal rezeki itu ada di subuh dan di sholat duha. Ini gara-gara nak ke pasar Indo,
Berapa banyak orang yang tidak semayang di pasar induk itu? Masjid ada, ngapa Ustaz? Tidak cukup waktunya Ustaz, biar semayang di rumah. Kapan sampai di rumah lah? Jam 7. Bukan lagi subuh itu namanya, lah terbakar. Bapak Ibu, bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan rezeki sementara kita tidak mengetuk Tuhan yang bakal ngucurkan bendahara rezeki tadi. Bapak Ibu, maka saya katakan, kalau kita sekarang kan hidup ini kan fluktuatif Pak ya, sama seperti roda pedati, kapan lagi naik turun, naik lagi. Tidak mungkin kan selamanya kita di bawah. Kalau kita sedang berjalan selamanya di bawah, pasti ada masalah. Jangan-jangan ada batu yang ganjal, masuk lubang, kan ada sebab. Contoh lagi, misalnya kita ini sakit, tidak sembuh-sembuh, tidak ketika sudah. Ini mohon maaf, kalau cerita karena faktor lain cerita ya. Karena kalau faktor umur tidak pacak nak nolaknya, tidak pacak nak melawannya. Pasti mati itulah, nah kapan menjelang mati nak sakit, tidak sembuh-sembuh lain cerita. Nikmati. Karena itu moga-moga menjadi penggugur dosa. Ini masih gagah. Umur 40, umur 50, tidak sudah penyakit itu melok itu. Artinya ada yang salah dalam kehidupan kita. Ngapain tidak disembuhkan Tuhan? Tapi iktibarnya, jangan-jangan memang dosa aku masih banyak. Bertaubat kepada Allah, ya Allah minta kesembuhan. Walaupun mungkin kita juga harus malu dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji 7 tahun penyakit yang di luar akal gitu, koreng, seluruh badannya penuh koreng dengan nanah. Ada ulatnya, kapan dia nak semayang, ulatnya dipisah ke, dia bersih, mandi, semayang, sholat, ulat dimasuk lagi, ya ada terbayang kan ya. Anaknya mati, bininya minggat galau, tinggal sikok bini. Akhirnya bini tadi ngomong, coba kak, kau itu kan nabi, minta kepada Allah, minta sembuh jadilah. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, lebih dari 40 tahun aku dikaruniai nikmat. Tidak pernah Tuhan meminta apa-apa kepadaku, hanya taat. Sekarang aku baru diuji 7 tahun dengan sakit, lah cengeng gino, tahu-tahu nak minta, ya Allah tidak tahan lagi. Padahal sehat lebih banyak daripada sakit. Ini kadang-kadang baru diuji setahun 2 tahun lah mulai berkutuk lah, Tuhan tidak sayang dengan aku. Nikmati saja proses. Tapi maksud saya berkenaan dengan kesehatan tadi, ya tetap ikhtiar nyari obatnya. Jangan pulau senang uji Ustadz penggugur dosa, nikmati baida. Itu tawakal yang salah arti. Nabi katakan ikat dulu unta, kapanlah diikat masih hilang, itu baru tawakal. Mendak dikebat saro. Nah sama penyakit dicari dulu obatnya. Ketika kita mencari proses kesembuhan dengan berobat, itulah ikhtiar, ada pahalanya di situ. Nah berusaha berapa kali ternyata tidak, baru dinikmati. Nah balik ke cerita tadi Bapak Ibu ya, kalau tidak naik tingkat, kemungkinan besar ada yang salah dalam proses kita sehingga tidak naik kelas. Ujiannya sudah ngulang terus. Ya, ujian matematika tidak lulus, besok ngulang lagi. Kapan kita ada lagi ujian bab itu? Kalau sudah lulus. Bapak Ibu. Nah, jadi Allah timpakan azab ini, bala ini kepada mereka sebagai ujian karena Allah ingin mengangkat derajatnya Bani Israel. Ngapa? Mereka akan dikembalikan ke kampung halamannya, berkuasa di negerinya sendiri, menjadi keluarga besar yang mengatur diri mereka sendiri. Tidak lagi diperbudak di tanah asing di mana mereka hijrah gara-gara paceklik. Ya walaupun sekarang pecahnya lampu biru paceklik kita nih beraslah 15.000. Bapak Ibu ya pecah kita di komplek ini pecahnya belum terasa nih ya. Tapi penduduk menengah ke bawah lebih teriak galau. Karena beraslah susah nyarinya dan harganya mahal. Moga-moga segera berlalu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka singkat cerita, suatu saat kita akan diulas lebih panjang lagi. Akhirnya di bab-bab lain ada cerita ketika Nabi Musa akhirnya menjadi remaja, kemudian muncul sifat pembangkangnya, melihat wong Israel ditangani oleh wong Mesir, muncul marah dia sebagai pemuda. Budak Mesir tadi digoconya sekali, patah rahang, mati di tempat. Itu saking kuatnya Musa, saking gagahnya Musa, sekali ngoco mati budak tadi. Karena takut maka Musa berlari sampai di satu tempat, akhirnya berjumpalah dengan Nabi Shu'aib, tertarik kepada anak Nabi Shu'aib, akhirnya menikah. Ya, Pak ya. Dan saat tinggal dengan Nabi Shu'aib inilah beliau mendapat pengajaran menjadi pemimpin, mengembalakan domba, ngurusi keluarga. Dan kalau di dalam cerita Exodus itu dikatakan itulah awal mula Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ya Pak ya.
Ketika dia tinggal di tanah Su'aib, itulah dia mendapat kata-kata. Jadi ada suara yang ngomong dari puncak gunung suci di daerah Nabi Su'aib itu. Disitulah kan Nabi Musa itu digelari Kalimullah, Nabi yang paling sering diajak ngomong oleh Tuhan. Ya. Malah kalau di dalam cerita Exodus itu Tuhan tuh mewujud jadi budak kecil. Waktu itu Nabi Musa ditimpa banjir bandang di dalam film Exodus itu kan, tiba-tiba dia hampir tenggelam, diselamatkan tangannya oleh budak kecil. Nah, budak kecil itu yang dalam cerita orang Eropa yang buat film itulah wujud Tuhan dalam dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak, itu suara saja. Tuhan itu datang dalam wujud dialog, berbicara kepada Nabi Musa. Itu dimulai ketika Nabi Musa sudah menikah dengan istrinya, anak Nabi Su'aib. Singkat cerita, akhirnya Tuhan perintahkan, ingatkan Fir'aun, balik lagi lah kau ke Mesir, beri peringatan kepada Fir'aun, selamatkan kaum. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, mak mana nak ngomongi Fir'aun? Ngomong aku nih lagi pletet lantak makan baru waktu kecil. Maka dia meminta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Coba angkat ya Allah keluhnya di lidah aku nih. Ngapa? Karena itu tadi, bukan memang tidak pacak ngomong, bukan, karena keterbatasan anatomi tubuh, penyakit. Ya, Pak ya. Jadi jangan kita memandang remeh ada wong yang tidak sempurna baca makhraj gara-gara keterbatasan fisik. Mohon maaf, ada wong yang punya kecacatan fisik tidak sempurna macam, memang lebih abdal wong yang tidak kati hambatan fisik, Pak ya, tidak kati penyakit, dia jadi imam. Tapi mendekati yang lain, mohon maaf, ada saudara kita yang diuji belah, apa namanya uji di sini, ngengok, uji kami ngengok itu kan, mendak ditutup sengau terus suara. Tapi mendekati yang lain boleh dia jadi imam. Nah itu kenapa? Termasuk juga wong Palembang, banyak tak sempurnanya, huruf ro jadi gha. Iya, L-nya berdegat, huruf fa jadi pa. Ya Pak ya. Maka memang harus ada seleksinya untuk memperbaiki. Men kita lah umur 40 nih, tak pacak lagi nak menarinya. Uji kita hamdu uji kita. Itu itulah. Dah kata beda hak besar hak kecil. Ngapa? Karena lidah kita adalah tebal. Mak mana nak buatnya sempurna, dibentuk sejak kecil. Itu kenapa? Nah, sebelum yang kecil ini tumbuh sempurna, kita belajar memperbaiki diri. Menjaman kami dulu Pak, waktu masih mondok, setiap subuh itu dinginkan baju di embun. Ya cara lidah orang Palembang keras kan, nginginkan baju di kebun, jadi dak kate atap langsung dari langit, terus ngembe ujung kelapa, daun kelapa yang paling tua yang paling bawah, ngeroki nipis ke lidah ini biar pasih katanya. Sama pecak burung lah. Kalau burung tuh katanya biar suaranya itu kan kalau dikerek gitu kan. Tapi pakai emas ngereknya. Kalau kami dulu pakai ujung daun kelapa. Tiap subuh. Makanya kalau kita yang lah tua ini nak langsung pasai itu tidak pacak. Maksud aku, jangan gara-gara ada imam yang tidak pasai lagi, wah tidak pantas segala macam. Tetap, terutama di sholat sir, ya Pak ya, asar, zuhur, yang tua juga pantas jadi imam. Nah, tapi kalau ketika yang jahar, subuh, maghrib, isya, carilah yang fasih. Ngapa? Kita juga lemak dengarnya. Kalau yang tidak fasih itu kita wah ini salah bacaan, kurang fasih segala. Lah jurung gitu husuk, sibuk mikirkan bacaan wah itu baik. Itulah pentingnya proses pengurus masjid ini ngadakan seleksi jadi imam. Imam itu kan buat kita sejuk, Pak ya. Bacaannya indah, hafalannya panjang, iramanya menari. Itu kan buat kita juga kadang-kadang terasa lebih husuk. Syukur-syukur menpacak pas ayatnya kita hafal, pacak melo, pacak ngiring maknanya. Bapak Ibu-ibu. Nah, maksud aku ketika berhadapan dengan orang yang tidak sempurna dalam bacaan, jangan-jangan iman dia lebih hebat daripada kita. Cuman karena keterbatasan lidah saja. Sebelum kami tutup, aku ada cerita karena masih sekitar 7-8 menit sebelum Isya. Entah sudah pernah aku ceritakan belum ini. Insya Allah pada selanjutnya kita bahas yang tentang Nabi Musa. Jadi Imam Hasan Al-Basri, orang Basrah, bahasa aslinya bahasa Arab, berkunjung ke rumah Ibrahim bin A'dam. Ibrahim bin A'dam ini orang Persia. Jadi bahasa ibunya bukan bahasa Arab tapi bahasa Persia. Sama pecah kita, uang Melayu belajar bahasa Arab. Sehebat-hebatnya masih tidak paseh itulah. Sama pecah uang Eropa, uang Amerika.
tinggal 10 tahun di Indonesia, suruh ngomong bahasa Indonesia, uji kita pecahnya tidak pas omongan. Sehebat-hebatnya dia masih tidak paseh pula dalam pandangan kita. Ya, suatu saat Hasan Basri ini berkunjung ke rumah Ibrahim bin Adham, datang sholat maghrib, sholat berjamaah. Ibrahim bin Adham lah ngomong, kau bela, kau lebih paseh, kau be jadi imam. Karena ketawaduan antara mereka ini saling sorong. Tidaklah, kau kan tuan rumah, kau lebih pantas jadi imam. Saling sorong. Waktu maghrib nak habis, ya sudah, kata Ibrahim bin Adham, kau jadi imam, aku jadi imam. Allahu Akbar. Waktu maca Al-Fatihah lah salah huruf kurang sempurna, maca surat pendek. Sepanjang semayang itu Hasan Basri berutuk dalam hati, mentau bacuannya model main ini. Lama aku jadi imam, laju dak khusuk, aku ngurusi orang bacuan. Jadi selesai sembahyang dak katik khusuknya sama sekali Hasan Basri. Sudah selesai salaman baliklah dia. Malamnya Hasan Basri bermimpi didatangi Tuhan. Dalam mimpi itu Tuhan dalam wujud suara ngomong, Hasan Basri, kau kira dengan pasehnya lidah kau, dengan idak pasehnya lidah Ibrahim bin Adham, iman kau lebih sempurna dari dia? Batasannya cuma di mulut, tapi imannya bukan ukurannya pasih atau tidak. Bangun dia jago, dak teteduk lagi habis itu. Besok subuh malen ngulang ke rumah Ibrahim. Maaf nian tuan, maaf nian guru, aku salah maghrib kemarin sibuk ngatoi kau semayang sepanjang semayang maghrib. Ya, tapi kita sebagai pengurus masjid punya kewajiban. Ngapa? Karena kalau imamnya tidak sempurna, tidak pacak nanya guati masing-masing ini. Kita yang hadir hari ini kan pacak ku ingatkan dengan cerita ini. Tapi kalau ada jemaah yang baru datang, tamu numpang semayang di sini, imamnya salah baca, tamu tadi pasti ngatoi gitu galau-galau. Tidak kata yang pacak apa di sini. Nah, habis kalau kata gitu. Jadi penanggung jawab pengurus masjid punya kewajiban seleksi imam itu. Ada persyaratannya. Jadi kan syaratnya kalau dia yang pertama bacaan, ya Pak ya. Yang dilihat adalah fasahah, tajwidnya, makhrajnya dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada dua orang yang sama-sama fasih, maka dilihat siapa yang lebih tua. Yang tua yang lebih afdal. Sama-sama tua umurnya, siapa yang pertama kali masuk Islam. Kalau dulu ada kriterianya itu, tapi kriteria pertama adalah fasahah, kefasihan dalam ilmu tajwid, makharij, kesempurnaan hafalan. Bahkan, mohon maaf, hafalan pun bukan jadi kewajiban. Karena surat pendek itu hukumnya sunnah. Ingat cerita preman pagar alam yang baru tobat? Sudah pernah cerita? Sudah ya? Belum. Ada orang pagar alam, orang tersinggung belum pagar alam. Ada preman pagar alam baru tobat karena dia ini bos bertiga dengan anak buahnya, sudah selesai bertaubat, uji gurunya sembahyang maghrib kamu di sana. Ya maghrib harus ada imam, makmum berdua saling surung. Bos tuh lah jadi imam, tidak mungkin kami jadi imam. Jadi sudah aku imam. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil waladhdallin. Selesai, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Selesai rakaat pertama, ruku', i'tidal, sujud. Kapan rakaat kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladhdallin. Selesai waladhdallin, lama berhenti. Uang belakang lari so ada apa? Noleh lah imam ini. Kalau aku maca kulhu lagi, kalau dia apa? Dia apa bos? Laju bos. Rupanya baru hafal kulhu tu lah. Dia ni ragu. Kalau aku maca kulhu, tadi kan lah maca rakaat pertama kulhu. Sementara yang hafal cuman kulhu. Mana aku maca kulhu sekali lagi. Dia apa kali? Dia apa bos? Aman laju batal gala-gala. Iya Pak. Nah maksud aku misal kita semayang pecah covid kemarin. Kita kan semayang di rumah. Nak maksudkan alhaku mutakasur sampai kulhu udah hafal. Kamu cuman hafal kulhu 11 rakaat entah ke kulhu kalau sah. Ngapa? Karena surat pendek itu hukumnya sunnah. Ustaz aku tidak pacak jadi imam, ngapa belum pasti? Payolah. Tapi kalau di rumah dipaksakan tak apa-apa, kulhu galo pakai. Ini kadang-kadang payah. Lah banyak hafalan kapan semayang dewe kulhu ina atau ina, kapan semayang dewe? Kapan semayang jadi imam? Wadduha wal laili idza saja. Sabbih isma, panjang kapan jadi imam? Kapan semayang dewe? Qul huwallahu ahad. Inna atayna. Tapi tidak kata di sini Pak ya. Karena imam kita hafizul Quran. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Insyaallah pada pertemuan berikutnya pecahnya dah katik forum tanya jawab ini karena sudah azan. Semoga ini menjadi pemantik bagi kita untuk membaca ulang sejarah, bahwa ternyata sejarah itu bermanfaat untuk iktibar kita, agar kita jangan melakukan keburukan yang pernah terjadi di masa lalu, agar kita bisa mengikuti jejak orang-orang baik di masa lalu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.